Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman untuk belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Allahumma amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar pendidikan akhlak, ya, pendidikan akhlak. Nah, dalam kali ini kita akan mengevaluasi kembali mengenai pendidikan akhlak, yaitu tentang perangai-perangai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan menyimak mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab atau Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nah, perangai Nabi Muhammad SAW yang akan kita kaji pada hari ini, yang pertama yaitu jujur, yang kedua amanah, yang ketiga pemberani. Nah, perangai Nabi Muhammad SAW ada 3 ya anak-anakku semua. Yang pertama itu jujur, yang kedua amanah, yang ketiga pemberani. Nah, perangai Nabi Muhammad yang pertama yaitu jujur. Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh masyarakat Mekah kala itu sebagai as-shodiq. Nah, sifat as-shodiq menegaskan bahwa seorang nabi tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang pertama itu jujur dalam perkataan. Nabi Muhammad SAW setiap berkata itu selalu benar, tidak dikurangi maupun dilebihkan, dan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, jujur yang kedua yaitu jujur dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua jujur dalam perbuatan ini, yaitu setiap beramal semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia. Nah, hikmah dari perilaku jujur diantaranya kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Orang yang jujur akan memperoleh surganya Allah Ta'ala. Orang yang jujur akan memiliki banyak teman, dan orang yang jujur hidup lebih damai dan bahagia. Nah, perangai Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu amanah. Amanah yang berarti dapat dipercaya. Sifat amanah pada Rasul memiliki arti dapat dipercaya, mulai dari perkataannya hingga sampai perbuatannya, semua dapat dipercaya. Masya Allah. Nah, amanah yang pertama yaitu amanah dalam perkataan. Nabi SAW mencontohkan ketika kita sedang berkata, setiap Nabi Muhammad SAW sedang berkata itu tidak pernah ingkar atau khianat, menjaga rahasia orang lain, dan tidak membuka aib orang lain. Amanah yang kedua yaitu amanah dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita semua. Yang pertama, amanah dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah
memberikan perintah kepada Nabi untuk berdakwah, maka Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umatnya. Nah, yang kedua, ketika Nabi Muhammad dititipkan barang kepada dari orang lain, Nabi Muhammad menjaga barang yang dititipkan itu, karena Nabi Muhammad amanah ya, teman-temanku semua. Nah, hikmah dari perilaku amanah. Hikmah dari perilaku amanah diantaranya, yang pertama, dipercayai oleh banyak orang. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, ini tadi mengenai hikmah dari perilaku amanah. Perangai yang ketiga Nabi Muhammad SAW yaitu pemberani. Keberanian Rasulullah SAW adalah keberanian yang sempurna. Beliau tidak takut menghadapi kematian. Sikap pemberani selalu beliau tunjukkan baik pada masa damai maupun di tengah peperangan. Beliau berani menyebarkan ajaran Islam meskipun jumlah sahabatnya masih sangat sedikit kala itu. Nah, pesan-pesan Bu Ani untuk anak-anakku semua. Anak-anakku semua, mau tidak hidup kita bahagia, tenang, punya banyak teman-teman solih dan dicintai Allah? Nah, untuk itu, mari kita mencontoh tauladan umat Islam satu ini, tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dicintai banyak orang karena kejujurannya, amanahnya, juga dicintai Allah Jalallah karena keberaniannya dalam membela agama Allah. Untuk itu, jangan lelah untuk berbuat baik dan menebar kebaikan di anak-anakku semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hambanya yang dicintai Allah. Allahumma amin. Nah, untuk tugas buat anak-anakku semua, silahkan dicatat poin-poinnya saja ya dari materi yang telah Ibu Ani sampaikan pada hari ini. Nah, nanti kalau sudah selesai silahkan disetorkan seperti biasanya ya, dikirimkan kepada Bu Ani. Insya Allah Ibu akan koreksi dan Ibu akan tunggu tugas-tugas dari anak-anakku semua sampai waktu malam hari nanti ya. Jangan lupa. Nah, itu tadi materi dari Ibu Ani yang telah Ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, cukup sekian pembelajaran pendidikan akhlak pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.